lagi dengan aku, Sintaria Viana. Kali ini aku akan bikin video tentang alat-alat keselamatan yang ada di atas kapal beserta dengan fungsinya. Karena menurut aku alat-alat keselamatan di atas kapal itu semua orang yang baru naik kapal wajib tahu dan harus familiar. Kebetulan kemarin juga ada tuh yang tanya-tanya dan request, minta tolong dong dibuatin tentang alat-alat keselamatan dan beserta fungsinya. Kebetulan baru kali ini aku bisa buatin, so tonton terus ya video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Yang pertama adalah left foot atau sekoci. Biasanya sekoci dan left foot ini terdapat pada samping kanan dan kiri kapal. Fungsi sekoci adalah digunakan untuk pada saat terjadi keadaan darurat atau abandon ship meninggalkan kapal. Di dalam sekoci juga sudah terdapat alat-alat perlengkapan keselamatan lainnya seperti makanan, minuman, pyroteknik, alat pancing, dan juga lain-lain. Sekoci juga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu antara lain. Yang pertama adalah enclosed left foot. Biasanya terdapat pada kapal tanker dan kontainer dan terdapat di lambung kanan atau kiri. Yang kedua adalah semi enclosed left foot atau sekoci terbuka. Sekoci ini tanpa atap dan biasanya didorong dengan tenaga manual. Yang ketiga adalah free fall left foot atau sekoci jatuh bebas. Sekoci ini sama dengan sekoci enclosed left foot yang tertutup, namun proses peluncurannya yang berbeda. Yang kedua adalah left raft, adalah sebutan untuk perahu karet dengan tenda pelindung dan dilengkapi obat-obatan, perlengkapan makanan. Left raft juga menyediakan benda untuk memberikan tanda signal mara bahaya dan alat-alat keselamatan lainnya. Alat ini terdapat pada tempat yang mudah dijangkau. Di kapal barang atau kapal tanker terdapat 2 left raft. HRU, ini yang disebut HRU. HRU di left raft berfungsi untuk memutuskan tali yang menghubungkan left raft. Dia bekerja setelah terkena air atau kapal tenggelam 3-4 meter. HRU akan otomatis bekerja jika left raft tenggelam di air. Yang ketiga adalah pyroteknik. Pyroteknik ini adalah visual yang dapat digunakan untuk mengirim pesan SOS agar kapal lain tahu jika kita membutuhkan pertolongan. Pyroteknik ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah parachute signal. Seperti ini ya alatnya. Ini parachute signal dilengkapi dengan parasut yang berfungsi memperlama waktunya di udara agar kapal lain yang melihat signal tersebut mempunyai waktu untuk mengidentifikasi kapal yang membutuhkan pertolongan. Nah, ini seperti ini. Yang kedua adalah red hand flare. Kita kasih tunjuk ya, red hand flare seperti apa. Nah, ini adalah bentuk dari red hand flare. Fungsinya dapat digunakan saat siang dan malam hari, mengeluarkan warna merah, menyala hanya 1 menit saja. Jadi ini efektif digunakan baik siang ataupun malam bisa ya. Yang ketiga adalah smoke signal. Smoke signal ini efektif digunakan pada siang hari, mengeluarkan asap jingga tebal atau orange, hanya mengeluarkan asap bukan api. Intensitas asapnya kurang lebih 3 menit. Jadi ini adalah jenis pyroteknik.
Yang ini parachute signal, ini red hand flare, dan ini adalah smoke signal. Semua pyroteknik harus disimpan di tempat yang dingin, kering, dan mudah untuk dijangkau. Yang keempat adalah line throwing, modelnya seperti ini. Line throwing ini bukan signal distress, tetapi dapat digunakan dalam keadaan emergensi sebagai tali yang menghubungkan sekoci dengan kapal penolong. Line throwing yang kita punya panjang talinya 250 meter. Jadi di sini sudah ada petunjuk cara menggunakannya. Mempunyai 4 tali dengan breaking stress tidak kurang dari 2 knot. Yang kelima adalah life jacket, merupakan bagian dari alat perlindungan diri berfungsi untuk alat bantu seseorang untuk tetap mengapung di permukaan air. Jadi life jacket ini ada 2 jenis, yaitu life jacket yang menggunakan busa styrofoam dan juga life jacket yang menggunakan udara atau CO2. Yang kita punya di atas kapal yang menggunakan styrofoam bentuknya seperti ini. Life jacket ini dilengkapi dengan lampu, jadi pada saat malam hari lampu bisa dinyalakan seperti ini, dan juga dilengkapi dengan whistle atau peluit, jadi untuk memudahkan kita melakukan pencarian korban. Yang keenam adalah life buoy. Life buoy ini fungsinya sama seperti life jacket, alat bantu seseorang untuk tetap mengapung di permukaan air. Alat ini digunakan untuk pertolongan pertama jika ada orang terjebur ke laut atau man overboard, dengan cara kita lempar langsung ke orangnya dan kita pegang tali yang terdapat pada life buoy tersebut. Life buoy berwarna merah menyala, dapat menahan bobot 14-5 di atas permukaan air tawar selama 24 jam, memiliki berat 2,5 kilo dan memiliki 120-150 Newton buoyancy dengan dilengkapi tali nilon di sekelilingnya. Yang ketujuh, di sini ada immersion suit atau baju jebur tahan panas dan tahan dingin. Baju ini sudah lengkap semua ya, satu set begitu modelnya kurang lebih seperti ini, berfungsi untuk menjaga suhu tubuh kita pada saat pengaruh suhu luar, baik panas maupun dingin. Jadi pada saat keadaan darurat atau emergency, baju ini kita pakai lalu kita menjebur ke laut, otomatis suhu badan kita atau tubuh kita udah terjaga dari dinginnya air laut. Yang ke-8, di sini ada SART. SART ini berfungsi untuk membantu pencarian lokasi survival craft atau kapal yang sedang mengalami mara bahaya, dan sinyalnya akan ditangkap atau terdeteksi oleh radar. Cara penggunakannya, ketika kita dalam posisi mara bahaya, tinggal di switch ke on sini, lalu akan memancarkan sinyal-sinyal yang akan ditangkap oleh radar-radar terdekat. Tampilan sinyal SART pada radar akan berupa titik-titik yang membentuk seperti ring, seperti gambar tersebut. Yang ke-9, di sini ada EPIRB atau sering disebut Emergency Position Indicating Radio Beacon. Ini merupakan elemen dari GMTSS yang memancarkan isyarat mara bahaya jika kapal dalam keadaan darurat. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf ya. Sampai jumpa di video yang lain.